Nah, kalau si Momo ini nih, ini pintar banget Bang Alfri. Masih ragu, akhirnya bisa kan Fani. Ini tag nggak tahu keberapa, scene keberapa nggak tahu deh. Ini tentang lovebird, saya bawa lovebird. Pantau juri. Apa Pri? Lu mau lihat burung gua? Maksud lu ini kali nih. Ini tuh namanya Blue and Gold Macaw, Pri. Nah, ini asalnya dari Brazil. Sebenarnya Macaw itu jenisnya banyak banget. Ada military Macaw, ada green wing Macaw, ada juga hyacinth Macaw yang harganya mahal banget itu. Ada Catalina, ada banyak banget ya jenis Macaw. Nah, yang gue punya ini jenisnya adalah Blue and Gold Macaw. Nah, si Momo ini termasuk burung yang pintar banget loh. Dia bisa bermain trik, terus juga bisa bicara, terus juga bisa free fly tentunya. Pastinya si Alfri juga sering nonton video gue kan, yang terbangin si Momo ini. Sampai ke itu ya. Ini. Nah, kalau si Momo ini nih, ini pintar banget Bang Alfri. Jadi dia bisa terbang. Kurang. Nah, kalau burung yang ini nih, Pri, ini pintar banget. Dia bisa. Oh, ada Fani. Wah, ini bawa burung apa nih, Fani? Sama ya, Blue and Gold Macaw. Nah, pas banget nih teman-teman. Sini Fani sebelah sini. Nah, si Fani ini bawa jenisnya burung Blue and Gold Macaw. Ini dari mana, Fani? Burung ini kan dikasih sama papa. Tapi burungnya masih galak dan aku belum dilatih. Gimana caranya? Oh, burungnya. Ini burung sih kayaknya jinak deh. Tapi karena mungkin belum terlatih aja kali ya, Fani ya. Jadi Fani nggak terbiasa. Ini kamu copot dulu ya. Kakak copot dulu ya. Si ininya nih talinya. Nah, jadi Fani mau burungnya dibuat kayak gimana nih? Free fly, trik, ataupun bicara. Jadi kan burung itu ada beberapa kepintaran. Jadi bisa diterbangin, bisa trik, sama bisa bicara juga. Fani mau apa nih? Diterbangin? Oke, jadi si Fani ini mau burungnya diterbangin seperti Momo, teman-teman. Nah, kalau diterbangin kayak Momo, itu namanya free fly, teman-teman. Jadi si burung itu terbang bebas tanpa ada tali, tanpa ada rantai. Jadi burung itu terbang bebas kemana aja dia bebas. Nah, tahapannya jadi sampai itu ya, tahapannya ya. Nah, jadi Fani, untuk tahapannya itu yang pertama itu ada flying wing, yang kedua ada boomerang, terus yang ketiga baru deh kalau misalnya burungnya sudah aman banget baru di free flying gitu. Oh, kalau Jordan nggak zaman dong, tentunya dia makan waktu yang cukup lama Fani. Jadi melatih burung itu nggak cukup 1 atau 2 jam. Jadi melatih burung itu teman-teman, melatih burung itu kurang lebih paling cepat bisa 1 minggu, paling lama bisa 1 bulan. Jadi walaupun jenisnya sama nih kayak Momo sama si Jordan, namanya Jordan. Nah, walaupun Momo sama Jordan satu jenis, Blue and Gold Macaw, tapi mereka punya karakter yang berbeda, sama seperti manusia. Jadi setiap orang punya kapasitas ataupun kecerdasannya masing-masing. Seperti burung juga sama gitu. Walaupun jenisnya sama, kecerdasannya beda-beda. Ini gimana? Mau kita langsung latih aja? Oke, nah kita masuk ke tahapan yang pertama ya, yaitu fly to me. Kita coba burungnya supaya fly to me. Nah, kebetulan kakak ada makanannya nih di sini nih, di atas nih. Nah,
Ini dia makanan kesukaan dari burung makau. Si Momo juga suka banget tuh, kalau dikasih dia langsung banget. Nah ini juga kayaknya Jordan suka banget nih. Kakak coba ya, Fani sebelah sini deh. Nah kita coba, ini burung si Jordan baru datang. Biasanya teman-teman dia agak panik. Tuh kalian lihat, dia nggak mau mendekat sama benda-benda yang baru dia kenal. Tuh dia panik kan? Nah cara pertamanya supaya dia mau fly to me, kita harus buat dia tenang dulu Fani. Jadi kita caranya kita buat tenang dulu. Oh. Nah, tapi Jordan ini Fani, ini karakternya bagus. Dia udah mau agak adaptasi dan nggak gigit-gigit. Karena mungkin dia takut sama air kali ya. Kita coba sekali lagi. Tuh, dia pas terbang kan. Jadi tiap burung itu punya ketakutan masing-masing juga. Jadi buat fly to me aja, sesulit itu dia harus kita cari tahu dulu karakternya. Dia takut sama apa, terus juga dia sukanya makan apa. Jadi kita ngelatihnya nggak disiksa. Jadi burung itu harus mau sama kita itu nggak boleh banget tuh. Kalau ini kan Jordan suka banget nih sama makan olahannya Momo. Momo juga makan ini loh. Tuh. Nah, Jordan kan masih takut sama air. Jadi si Jordan ini udah ketahuan. Dia takutnya sama air. Kenapa? Tadi kan kita taruh situ, itu kan ada air. Dia takut kan, gelisah kan, terus mukanya merah. Nah, sekarang mukanya sudah agak putih nih, Fani. Dia artinya lumayan nyaman. Kita cobain fly to me lagi? Boleh? Oke, saya ambil dulu ya tripodnya ya. Jordan, sini. Nah, kalau nggak mau juga jangan dipaksa Fani. Jadi kita tetap kasih reward hadiah supaya dia mau. Sini Jordan, ayo Jordan, ayo. Nah dia kayak gitu sebenarnya udah mau lompat tapi masih ragu. Akhirnya bisa kan Fani. Nah jadi kalau untuk melatih burung itu kayak gitu. Oh, nah ini tuh bukan makanan utamanya Fani. Jadi makanan utamanya itu ada, dia udah makan kan sebenarnya tuh. Tapi ini makanan yang paling dia suka. Jadi si burung itu mengharapkan hadiah. Nah ini hadiahnya Fani. Jadi ketika dia bisa melakukan apa yang kita inginkan, itu kita kasih hadiah dia berupa makanan yang paling dia suka. Iya, simpel kan? Dan yang poin utamanya tidak boleh memaksakan supaya si burung itu respon terhadap kita. Karena apa? Burung itu kan punya tadi rasa takut, rasa cemas, terus juga lingkungan baru kan dia harus adaptasi juga kan. Kayak tadi kan si Jordan di tangkringan sempat lama terbang, tapi ketika dia udah nyaman dia baru terbang Fani. Dan kita jangan lupa kasih reward. Berarti Jordan ini asal dari mana? Nah, kalau Jordan ini jenis Blue and Gold Macau Fani. Tadi kakak udah jelasin kok. Jadi Blue and Gold Macau ini asalnya itu dari Brazil Fani. Wah, jauh banget papa beli burung ini. Ya, nggak juga Fani. Jadi ini walaupun burung berasal dari Brazil, ini burung udah banyak dijual belikan kok di Indonesia. Jadi di Jakarta pun di beberapa daerah ini si Macau ini udah dijual belikan juga. Ada yang skill, ada yang non skill, dan harganya beda loh. Fani, tahu nggak harganya berapa ini? Nggak tahu karena papa yang beli Macau. Jangan bilang-bilang papi ya. Ini Blue and Gold Macau harganya itu sekitar 35 juta sampai 40 juta Fani. Iya, tapi ada yang lebih mahal loh. Bahkan teman-teman, jenis Macau itu ada yang harganya sampai ratusan juta rupiah. Dan paling mahal kalau nggak salah di Indonesia itu ada yang harganya sampai 600 juta rupiah. Itu jenisnya Hyacinth Macau teman-teman. Dan itu mahal banget ya Fani ya. Tapi jangan bilang-bilang papa loh, nanti papa marah. Tapi Fani suka nggak burungnya? Aduh. Jadi walaupun harganya dibilang mahal, ini burung banyak banget kelebihan teman-teman. Pertama pinter, yang kedua dia tahu banget emosi dari si ownernya. Mungkin ownernya lagi galau, dia coba-coba hibur kayak jalan-jalan, terus cari-cari perhatian. Dan sebaliknya kalau misalkan ownernya sibuk, dia juga bisa protes teman-teman ke ownernya. Dengan cara apa? Dengan cara cabutin bulu teman-teman, yang disebut dengan plucker. Jadi si burung itu stres, kayak ngerasa aku udah gak diperhatiin sama ownerku atau sama pemilikku. Akhirnya dia cabutin bulu sampai hancur, benar-benar hancur. Jadi kalau Fani pelihara burung ini harus dirawat dengan baik, oke? Oke. Jadi Fani udah tahu kan cara merawatnya? Gampang kan? Oke, nanti kalau udah pinter pokoknya Jordan, Fani harus bisa ngelatih Jordan dan merawat Jordan dengan baik. Nah, jadi syuting kayak gitu, ada cut to cut. Ini kayak mau lanjut lagi nih ke yang selanjutnya. Yuk, ikutin terus pokoknya keseruan dunia satwa syuting sama Net TV. Nah nih, tag nggak tahu keberapa, sini keberapa nggak tahu deh. Ini tentang lovebird, saya bawa lovebird ke
teman-teman semua seolah-olah kita lagi latihan bareng-bareng. Nah, Bang Panji, tadi kan saya udah bilang kalau saya mau kenalin Bang Panji sama teman saya nih. Dia lebih jago ke burung paruh bengkok, tapi bukan diterbangin, tapi dibuat kicau kayak gini nih. Itu tuh burungnya ngekek. Nah, kenalin dulu dong, namanya siapa nih? Namanya Heru. Oh, namanya Heru, tapi saya sering manggilnya Heru sih. Nah, ini burungnya udah berapa lama tadi latihan? Udah hampir setengah jam. Oh, telat dong. Ini saya bawa burung juga nih. Oh, ya udah Terus boleh taruh aja, mana Bu. nih? Taruh sini. Ya, boleh. Oke. Nah, ini jagoan saya nih, guys. Jadi, kita buka dulu burungnya. Ini lawannya banyak banget nih, teman-teman. Ini lawan. Ini. Tapi yang jagoan saya nggak mau kalah nih, jangan sampai kalah. Ayo. Wih, bunyi juga. Tapi bunyinya di bawah nih. Kalau penilaian juri, kalau nggak salah di bawah itu nggak dinilai ya? Enggak nilai. Oh, nggak dinilai. Nggak dapat ya, dapat bendera putih ya. Oh, ada bendera. Bendera putih itu tandanya menyerah atau gimana nih? Kan Menyerah dia. Oh, bendera itu Iya. nentuin nilai ataupun poinnya. Poin. Nah, kalau nggak salah di burung itu ada beberapa benderanya. Iya. Ada kalau nggak salah warna hijau. Iya. Terus ada warna biru. Itu ada. Ada warna apa lagi tuh? Oh, ada warna merah. Merah ada. Selain itu ada warna lain? Ada tergantung sionya dia. Ada pakai hijau atau kuning. Oh, jadi warna bendera itu tergantung si eventnya sendiri, teman-teman. Nah, dari bendera-bendera itu maksudnya apa sih? Ada poin-poinnya Itu nggak? buat atau- poin-poin ya. Oh, ada Penilaian poin. dia. Nah, kalau untuk bendera kuning itu poinnya berapa tuh? Bendera kuning 105 sih. Oh, kalau di sini bendera kuning itu 105-an. Iya. Terus kalau misalkan bendera apa? Tadi hijau sama kuning sama ya? Sama hijau. Oh, terus kalau biru? Biru dia 110. Oh, biru 110 poinnya. Terus kalau bendera merah? Bendera merah paling tinggi dia 200. Oh, paling tinggi di angka 200. Iya. Terus kalau misalkan tadi bendera putih? Bendera putih itu didi gitu. Oh, pengurangan nilai atau didi? Dia burung turun atau bunyi di ring itu nggak dapat penilaian dia. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalkan burung turun, tadi kan ini bunyinya bagus nih di pangkringannya, Iya, kalau bertengger sambil bunyi. Itu dapat nilai. Tapi kalau misalkan burungnya turun ke jeruji kandang deh kayak yang ini tadi Iya. nih, itu nggak dinilai sama kalau burungnya nempel ke jeruji. Iya. Oke, jadi banyak juga ya teman-teman penilaian Banyak. tentang si burung paruh bengkok ini, si lovebird ini. Nah, kalau misalkan untuk kayak ngelatihnya itu susah atau gampang sih ya? Ya tergantung burungnya sih. Dia Oh, tergantung. beda-beda ya. Hmm. Bunyinya juga beda-beda. Bagus. Terus. Ayo nih burungnya bagus ya suaranya ya. Terus, wih, mantap. Nah, kalau kayak tadi nih, poinnya kira-kira berapa tuh? Itu dia hampir merah dia. Oh, hampir merah, hampir dapat merah. Merah satu dia. Oke, nah tadi balik lagi ke bendera ya teman-teman. Kan bendera itu ada poin-poin tersendiri. Nah kalau misalnya buat dapetin poin itu ada suara-suara khusus atau gerakan-gerakan khusus nggak sih buat dapet poin itu? Jadi soal kayak tadi tuh macam tadi kan, Hah? itu dapat merah udah masuk. Oh merah. Iya. Terus ada waktunya nggak sih sampai dia kayak kalau nggak salah kan waktu itu ada kayaknya misalnya berapa detik atau berapa menit gitu? Itu sekitar 20 detik, 10 detik itu tergantung burungnya sih dia mau main di dewasa atau di kelas PAUD. Aduh teman-teman ternyata kelasnya banyak juga ya. Wah ini yang punya saya Nih nih. kayak gini dia birahi ini. Oh ini birahi. Iya. Oh jadi di kalangan itu, di gantangan itu burung nggak cuma sekedar naik gantangan terus bunyi, tapi ada pelatihannya juga. Iya. Terus juga ada mood burungnya juga, kita harus tahu juga benar. Iya harus tahu karakter burungnya. Oh karakter burung tuh teman-teman. Jadi nggak beda halnya dengan burung free fly ataupun burung-burung yang dilatih lainnya. Burung gantangan juga harus tahu karakternya, harus tahu jam birahinya, harus tahu kesukaannya apa, Iya. settingannya istilahnya ya. Makanya apa dia? Waduh, ini tapi dari tadi bunyi terus nih. Ini kalau gini sebutannya Bang Dewi. Ini ngecik doang Oh dia. ngecik. Nah dipancing pakai alat itu tuh Iya. tadi. Harus. Ih bunyi. Terus ih keren. Nah kalau itu kalau nggak salah bendera kuning tuh dapatnya. Itu kuning atau hijau itu. Oh kuning atau hijau itu cuma sebentar. Oke, cek dulu. Mas, terus itu ya istilahnya. Pantau juri. Ternyata tantangan itu seru.
tadi kan mau belajar tentang gimana caranya merawat burung parkit Australia dan utamanya gimana caranya ternak burung parkit Australia. Itu gampang banget. Yang pertama, kalian harus siapkan kandang. Kandang yang cocok seperti apa sih? Nah, untuk sepasang burung parkit Australia, kalian cukup menyiapkan kandang minimal 40 kali 60, teman-teman. Dan wajib banget jeruji kandangnya itu adalah jeruji besi. Kenapa sih besi? Karena apa? Burung paruh bengkok itu bisa dibikin kayu sampai hancur dan nanti malah yang ada burung kalian bukannya ternak malah kabur, teman-teman. Terus yang kedua, kalian harus siapin sarang. Nah, karena apa? Burung paruh bengkok yang kita ternakin kan dia bukan dari luar dan kita nggak nyiapin sarang di bawah kan, dia nggak angkat sarang. Nah, jadi kita harus siapin sarangnya di dalam glodokan, teman-teman. Nah, sarangan itu sebutannya glodokan, teman-teman. Kalau di burung paruh bengkok, jadi glodokan itu biasa terbuat dari kayu dan dalamnya itu kita isi serbuk kayu ataupun bisa jadi kita isi dengan ikan pelet, teman-teman. Nah, terus selain tadi kandang, terus juga glodokan. Nah, untuk glodokan ya, khususnya di burung paruh bengkok parkit Australia, itu disiapkan ukurannya 40 kali 20 kali 20, itu ukuran minimum banget. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan nggak bisa buat, itu bisa langsung aja beli di toko-toko burung terdekat. Bilang aja untuk burung parkit Australia. Beda ya dengan ukuran burung lovebird. Jadi jangan sampai salah pilih untuk sarangnya. Terus yang ketiga, untuk ternak yang bagus, otomatis kalau udah punya kandang, udah punya sarang, masa nggak punya indukan, terus gimana ternaknya dong? Nah, jadi poin yang ketiga adalah gimana caranya memilih indukan yang bagus, teman-teman. Nah, yang pertama, pilih indukan yang bagus. Itu cara gampang banget. Pilihlah indukan yang sehat. Terus yang kedua, pilih indukan yang usianya masih belia. Jangan terlalu tua banget. Karena apa? Kalau terlalu tua banget, si burung udah cepat buat nantinya nggak produksi dengan baik, teman-teman. Jadi kalau misalkan usianya masih remaja, masih bagus, itu produksinya biasanya panjang. Terus yang ketiga, si burung harus benar-benar sehat. Nah, sehatnya kelihatan dari mana sih? Dari postur badannya, teman-teman. Kalau burung sakit, biasanya bulu di bagian tengkuk itu biasanya berdiri, ataupun bulu di sekitaran dubur biasanya kotor. Karena apa? Biasanya dari si burung itu agak berair gitu, teman-teman, atau istilahnya bahasa kasarnya mencret lah gitu. Nah, kalau burungnya bersih, burungnya gemuk, terus di bulu bagian punggungnya itu tidak berdiri, itu sih oke banget, indukan yang bagus. Dan poin penting, gemuk itu tidak bisa dilihat dari visual burung. Wah, kelihatannya gemuk, nggak bisa, teman-teman. Kita harus benar-benar pegang bagian badan si burung. Karena apa? Ada istilah di burung paruh bengkok itu nyilet. Nyilet itu adalah jadi si burung itu kurus banget. Posisi si dadanya itu, si tulangnya itu kelihatan kayak gini, teman-teman. Kayak lancip, teman-teman. Nah, kalau misalnya normal, si tulang yang lancip ini itu ketutupan dagingan, jadinya kayak gini lah kurang lebih. Jadi istilahnya gemuk lah, bidang. Nah, kalau misalkan yang kurus, itu istilahnya nyilet. Nah, kalau misalkan kandang udah oke, terus juga sarang udah oke, indukan udah bagus. Dan yang harus diperhatikan dan paling penting, makanan yang bagus juga, teman-teman. Nah, untuk makanan, kalau di jenis burung parkit Australia ini nih, itu makanannya pertama, makanan utama nyilet. Yang kedua ada makanan-makanan selingan, ya seperti kangkung, terus juga jagung, terus juga makanan seling-selingan lain dan multivitamin tentunya supaya si burungnya sehat dan mau produksi, teman-teman. Guys, kita udah selesai liputan dari teman Panji di Net TV. Jangan lupa saksikan teman Panji. Sekarang jadwalnya jam berapa sih, Mas? 11.15. Woi, kesini lagi. 11.15 harinya. Senin sampai Jumat jam 11.15. Hanya di Net TV. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.